Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan teteh sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai MPK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuranisa Fitria. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Asal SMP saya, SMP Negeri 4 Bandung. Agama saya Islam. Alamat rumah saya, Jalan Jakarta 15 nomor 3 Antapani Bandung. Hobi saya, menggambar dan menulis cerita. Moto hidup saya, semuanya membutuhkan keberanian untuk hasil yang lebih baik. Untuk pengalaman organisasi saya, pada tahun 2019, saya menjadi Ketua Angkatan Paskibra SMP Negeri 4 Bandung. Pada tahun 2020, saya menjadi Wakil Ketua Angkatan MPK SMA Negeri 14 Bandung dan menjadi anggota evaluator MPK SMA Negeri 14 Bandung tahun 2020-2021. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya memiliki sikap kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, jujur, disiplin, dan kreativitas yang tinggi. Untuk kekurangan saya yaitu pada hari libur saya bangun di siang hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian MPK, cara kerja MPK, sedikit penjelasan mengenai rapat pleno, tugas-tugas MPK, dan manfaat yang didapatkan jika masuk ke dalam organisasi MPK. Pengertian MPK. MPK adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas dalam mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatan yang berlangsung. Cara kerja MPK. MPK memiliki PK atau perwakilan kelas di setiap kelasnya. Tiap PK menampung ide dari siswa-siswi yang ada di kelas tersebut, lalu menyerahkannya kepada OSIS. Setelah disepakati dan diseleksi, ide tersebut dijadikan program kerja OSIS. Sebelum OSIS melaporkan program kerjanya kepada pembina, OSIS harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan MPK melalui rapat pleno dan pembina OSIS sebagai penengah. Rapat pleno diadakan 3 kali dalam 1 tahun. Rapat pleno yang pertama membahas tentang laporan program kerja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Rapat pleno yang kedua membahas tentang laporan kinerja OSIS selama 1 semester. Dan rapat pleno yang ketiga membahas tentang laporan pertanggungjawaban OSIS selama masa tugasnya dalam 1 tahun. Tugas dari MPK yaitu yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS. Yang ketiga, membantu OSIS dalam menyukseskan program kerja. Dan yang keempat, menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. Manfaat yang didapatkan jika masuk ke dalam organisasi MPK yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berpikir kritis. Yang kedua, melatih skill berkomunikasi dan time management. Yang ketiga, menjadi orang yang lebih profesional dan dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang keempat, memperluas relasi dan menambah pengalaman. Struktur MPK. Yang pertama ada DPH atau Dewan Pengurus Harian. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan PU. Lalu ada 3 divisi, yaitu evaluator, aspirator, dan planner. Tugas ketua MPK, yaitu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, bertanggung jawab atas seluruh anggota dan kinerja MPK, serta mengkoordinasikan seluruh kinerja MPK baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pertanggungjawaban. Tugas dari wakil ketua MPK yaitu membantu dan bekerja sama dengan ketua MPK, menggantikan ketua jika berhalangan hadir, bersama-sama dengan ketua menetapkan kebijakan, dan bertanggung jawab kepada ketua. Tugas dari sekretaris MPK mengurus seluruh administrasi yang diperlukan, mencatat hal-hal penting dalam rapat, menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan membantu memberi saran atau masukan kepada ketua MPK dalam mengambil keputusan. Tugas dari bendahara MPK bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran uang, menyimpan laporan keuangan secara berkala, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran, dan
membantu memberi saran atau masukan kepada Ketua MPK dalam mengambil keputusan. Tugas dari Hubungan Masyarakat MPK atau Humas, menyusun strategi dengan menggunakan media untuk memberi pengaruh pada publik, memberikan informasi yang tepat, jelas, dan menarik perhatian publik, serta membantu memberi saran atau masukan kepada Ketua MPK dalam mengambil keputusan. Tugas Penasehat Umum atau PU-MPK, memberikan arah kebijakan, masukan, dan nasihat kepada seluruh anggota MPK. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan MPK sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, serta membantu memberi saran atau masukan kepada Ketua MPK dalam mengambil keputusan. Tugas dari Divisi Evaluator, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja MPK dan OSIS, menjaga kondusivitas organisasi demi kelancaran berjalannya program kerja organisasi, dan memelihara sumber daya anggota. Tugas dari Divisi Aspirator, yaitu mengumpulkan aspirasi siswa dan siswi, lalu menyalurkan seluruh aspirasi siswa dan siswi kepada OSIS untuk dijadikan program kerja. Tugas Divisi Plenar, yaitu menyusun rencana program MPK untuk kedepannya, membuat dan merevisi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah disusun dan ditetapkan bersama, serta merancang perundang-undangan untuk menjadi pedoman bagi OSIS dan MPK. Jabatan yang saya inginkan yaitu Wakil Ketua MPK. Untuk visi saya yang pertama yaitu menjadikan dan membawa nama MPK SMA Negeri 14 Bandung sebagai organisasi yang cerdas, berbudaya, disiplin, inovatif, dan aktif. Dan yang kedua, menjadikan MPK SMA Negeri 14 Bandung sebagai wadah yang dapat mengawasi seluruh kegiatan OSIS dengan efektif dan efisien. Untuk misi saya yang pertama, yaitu mampu menampung seluruh kritik dan saran siswa kepada sekolah dan menjadi partner kerja yang kreatif sehingga terwujud program-program kerja yang dapat bermanfaat bagi warga sekolah. Yang kedua, mewujudkan MPK SMA Negeri 14 Bandung sebagai organisasi yang terbuka, transparan, bertanggung jawab, dan objektif. Dan yang ketiga, menimbulkan dan mengasah seluruh anggota MPK agar memiliki sikap tanggung jawab yang besar, kerjasama yang baik, berpikir kritis, dan berwawasan luas. Program kerja saya yaitu mewadahi, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan aspirasi siswa dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.